Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Paginya, Nay, gimana keadaan kamu? Aku dengar tadi kamu mual-mual lagi ya? Tanya Ning Salwa saat melihat Naila. Iya Ning, Naila gak tahu ada apa, ucap Naila heran. Naila, panggil Umi Fatwa. Iya Umi, jawab Naila. Umi gak tahu ini bener apa enggak, tapi Umi rasa kamu hamil nak, Umi berpendapat. Masa sih Umi? Tanya Naila tak percaya. Emang kapan terakhir kali kamu datang bulan nak? Petik 2. Kayaknya seharusnya minggu kemarin Naila dapat, tapi ini kok enggak ya, ucap Naila. Kayaknya kamu hamil Nay, Masya Allah Mas Ivan pasti seneng, ucap Ning Salwa dengan tersenyum. Naila pun tersenyum senang, apa benar ia hamil? Pikir Naila, wih, lagi apa nih para bidadari? Tanya Abi Haedar. Ini Bi, kayaknya Naila hamil, ucap Umi kegirangan. Hamil, Alhamdulillah. Van, kamu udah gak lama jadi ayah, sambung Abi Haedar ke Gus Ivan. Gus Ivan pun speechless dan berkata, Alhamdulillah ya Allah engkau telah mengabulkan seluruh doa hamba. Tapi ini belum tentu juga soalnya kita belum cek. Jadi bagaimana kalau kamu beliin Naila tespek? Kata Umi Fatwa. Oke saya pergi dulu garis bawah. Belum selesai Gus Ivan berkata sambil berjalan ia langsung dihentikan oleh Abi Haedar. Sarapan dulu toh nak, ucap Abi Haedar. Astagfirullahalazim maaf Bi, tadi saya langsung semangat banget. Kata Gus Ivan sembari tersenyum senang ke arah Naila yang dibalas senyuman juga oleh Naila. Selesai sarapan seperti perkataan Gus Ivan tadi ia pun berangkat untuk membeli tespek di apotik. Sesudahnya ia membeli ia pun memberikan tespek tersebut ke Naila. Ini, Nay, ucap Gus Ivan dengan senang namun terselip rasa takut jika ia salah mengira. Naila pun masuk kamar mandi dan tak berselang lama Naila pun keluar dan menatap satu-satu orang yang ada di sana. Aku hamil Gus, ucap Naila yang sontak mereka semua mengucapkan syukur. Gus Ivan pun memeluk dan mencium kening Naila dengan cinta. Sembari membisikkan kata terima kasih dan kata pengakuan cinta. Terima kasih Nay, saya mencintai kamu. Ucap Gus Ivan. Selamat ya Nay, ucap Ning Salwa. Iya Ning, terima kasih, ucap Naila. Sama-sama, jawab Ning Salwa. Jadi, kamu pengen makan apa Nay? Saya turutin semuanya, ucap Gus Ivan bersemangat. Makanan ya, ucap Naila sembari memegang dagunya berpikir. Oh iya, aku pengen banget nyobain es goreng bakar. Ucap Naila sembari membayangkan betapa enaknya es goreng bakar tersebut. Seketika mereka semua terdiam dan mencerna perkataan Naila. Es goreng bakar, apa enggak ada yang lain Nay? Tanya Gus Ivan. Naila pun menggelengkan kepalanya menjawab tak ada. Yang ia inginkan selain itu. Abi Haedar pun menepuk pundak Gus Ivan dan berkata, yang sabar namanya juga ibu hamil ya gitu deh. Iya Bi, tak lama terdengar suara bel dan ketukan di pintu. Bentar biar saya yang buka, ujar Gus Ivan. Assalamualaikum, ucap seseorang tersebut. Waalaikumsalam, jawab Gus Ivan sambil membuka pintu. Zidan Masya Allah, ucap Gus Ivan saat melihat sahabatnya. Mereka berdua pun bertos ala anak muda, dan Gus Ivan pun mempersilahkan Zidan duduk. Duduk sini, Gus Ivan mengajak. Apa kabar Dan, ucap Gus Ivan. Alhamdulillah baik, kamu apa kabar Van,
tanya balik Zidan pada Gus Ivan. Seperti yang kamu lihat, alhamdulillah baik. Silahkan diminum, ucap Naila yang membawakan teh. Beserta dengan Umi dan Ning Salwa yang membawa cemilan. Terima kasih, dan maaf Nyai merepotkan, ucap Zidan tak enak. Sambil mencuri-curi pandang melihat ke arah Naila. Gimana, dengan perusahaan yang kamu bangun dan? Tanya Gus Ivan. Yah gak gimana-gimana. Gitu-gitu aja, lagi pula aku juga mau buat bisnis cake catering tapi aku belum tahu siapa yang mau jadi RTK-nya. Oh iya, kan bahan-bahan setengah jadinya, ucap Gus Ivan mengerti. Terima kasih atas jamuannya, maaf merepotkan, ucap Zidan saat hendak pulang. Gak apa-apa, nak Zidan, lagi pula kan kamu anggap sebagai anak sendiri, ucap Abi Haidar yang baru datang. Ya sudah, saya pamit dulu, assalamualaikum, pamit Zidan. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak semua. Ivan, panggil Umi Fatwah kepada Gus Ivan. Gimana kalau kamu ajak Naila ke rumah sakit untuk memeriksa kandungannya? Tanya Umi Fatwah. Gak usah Umi, gak usah, tolak Naila. Kenapa Nay? Tanya Gus Ivan. Gus Ivan pasti mau ngajarkan. Gak apa-apa, gak usah, sahut Naila tak enak. Gak apa-apa atuh, yaudah sok atuh kamu siap-siap di antosan, ucap Gus Ivan. Naila yang menolak pun mau tak mau pun menyetujui. Ning Salwa pun hanya terdiam melihat Gus Ivan yang sangat perhatian kepada Naila. Mas, gimana kalau aku ikut juga? Aku juga ingin lihat Naila diperiksa, ucap Ning Salwa. Dek Salwa, gimana kalau di rumah aja, lain kali baru kita pergi bareng ya, tolak Gus Ivan. Oh ya udah Mas, maaf, ucap Ning Salwa dengan tatapan pedih. Gus Ivan pun mengangguk dan membantu Naila berjalan. Gus, Naila bukan orang sakit yang harus dibantu jalan, ucap Naila kesal. Ya kan buat saya bantu, ucap Gus Ivan dengan terkekeh melihat reaksi Naila. Ning Salwa pun melihat dari kejauhan antara Gus Ivan dan Naila, tanpa ia sadari cairan bening jatuh dari kelopak matanya dan mendarat di pipi cubinya itu. Jadi, sesuai dengan hasil periksa saya tadi, ternyata usia ibu Naila telah mencapai 2 minggu, ucap dokter menjelaskan. Saya juga menyarankan agar Bu Naila diberikan asupan gizi yang cukup dan juga jangan membuat ibu Naila stres karena itu memicu keguguran. Baik, terima kasih dok, ucap Gus Ivan. Mereka berdua pun keluar dari ruang dokter dan berjalan menuju parkiran. Tampak dari jauh ada seorang lelaki yang melambaikan tangannya mengarah ke mereka, dan ternyata itu ada Zidan, sahabat dari Gus Ivan. Assalamualaikum, ucap Zidan. Waalaikumsalam, jawab Naila dan Gus Ivan serempak. Lagi ngapain? Van, tanya Zidan. Ini nemenin istri cek kandungan, ujar Gus Ivan santai. Bukan Ning Salwa kan? Tanya Zidan dengan heran. Bukan, dia istri kedua saya, Naila namanya, ucap Gus Ivan kepada Zidan. Yang dibalas anggukan oleh Zidan. Kamu sendiri ngapain kesini? Tanya Gus Ivan. Kalau saya sih, kesini mau jengukin karyawan saya. Soalnya kemarin dia kecelakaan, jelas Zidan. Innalillahi, ucap Gus Ivan. Berapa orang yang kecelakaan? Petik 2. Sekitar 3 orang. Ya udah saya duluan ya, assalamualaikum, ucap Zidan. Waalaikumsalam, jawab Naila dan Gus Ivan serempak. Naila dan Gus Ivan pun pulang dengan mobil. Di perjalanan Naila tak sengaja melihat penjual rujak namun telah tutup. Sesampainya di rumah Naila merengek ingin rujak ke Gus Ivan. Gus, Naila pengen banget hiks, ucap Naila sambil menangis. Entah mengapa Naila semenjak hamil makin sering nangis. Nay,
nanti kamu sakit perut, nasihat Gus Ivan. Tapi pengen banget aku tuh, kalau anak Gus nanti ileran kayak mana. Ucap Naila sambil sesegukan. Udahlah Van, turutin aja, tapi inget jangan ada buah nanas, ucap Umi Fatwah. Emang kenapa kalau ada buah nanas? Tanya Gus Ivan tak tahu. Kamu mau ngebunuh anak kamu. Ucapan Umi Fatwah yang membuat Gus Ivan terdiam dan seketika mengerti. Oh iya Umi, ya udah saya pergi dulu ya. Jangan nangis lagi kayak gini, ucap Gus Ivan sambil mengelap air mata Naila. Lah, Mas mau kemana? Tanya Ning Salwa kepada Gus Ivan. Mau beliin Naila rujak, ucap Gus Ivan yang seketika membuat Ning Salwa terdiam. Kenapa? Kamu mau pesen juga dek? Tanya Gus Ivan yang dibalas gelengan oleh Ning Salwa. Gus Ivan pun pergi meninggalkan Ning Salwa. Saking sayangnya kamu sama Naila, kamu yang baru sampai aja langsung pergi lagi Mas, pikir Ning Salwa. 2 jam kemudian datanglah Gus Ivan membawa sebuah rujak di tangannya dan membawakannya kepada Naila ke kamar. Nay, ini saya bawain, ucap Gus Ivan kepada Naila. Sini, teriak Naila dengan semangat. Naila pun memakannya dan menyimpannya. Kenapa Nay? Gak enak? Tanya Gus Ivan memperhatikan wajah Naila. Naila udah gak mau Gus, ucapan Naila membuat Gus Ivan membulatkan matanya. Bagaimana tidak rujak yang ia beli dengan mengantri 1 jam dengan terik matahari yang panas hanya dimakan 1 potong buah dan potongannya yang paling kecil. Ya udah sini, ucap Gus Ivan dengan menyimpan rujak tersebut kembali. Gus, petik 2, Gus, petik 2, Agus, petik 2, Gus, petik 2, Gus, jawab dong. Ada apa? Petik 2, dari tadi juga Naila panggilin gak mau dijawab, ucap Naila dengan cemberut. Iya apa sayang, ucap Gus Ivan membuat pipi Naila bersemu merah. Gus sayang gak ama Naila, tanya Naila iseng. Sayang, kalau gak sayang gak mungkin kan ada dia di perut kamu, ucap Gus Ivan sembari mengelus pelan perut Naila. Kalau cinta, petik 2, pertanyaan Naila yang lumayan lama dijawab oleh Gus Ivan. Cinta kok. Seberapa cinta Gus Ivan kepada Naila? Apa lebih besar dari Ning Salwa? Atau lebih sedikit dibandingkan Ning Salwa? Tanya Naila yang sedikit cemburu jika Gus Ivan lebih sering bersama Ning Salwa. Cemburu ya? Tanya Gus Ivan jahil. Enggak, siapa juga yang cemburu, gak penting, ucap Naila dengan cepat. Saya kan punya kalian. Jadi saya harus adilkan, jadi cinta saya sama kalian berdua itu sama Nay, ucap Gus Ivan jujur. Naila pun mengangguk mengerti. Kenapa juga aku harus cemburu, kan aku hanya istri kedua, batin Naila. Gus, aku udah gak pernah masuk belajar ya, ujar Naila. Oh iya, gimana kalau hari ini aku masuk aja, kan ada pembelajaran tambahan nanti sore, aku boleh ikut gak Gus? Mohon Naila kepada Gus Ivan. Boleh, ucap Gus Ivan membolehkan. Yeay, teriak girang Naila yang membuat Gus Ivan sangat gemas dengan tingkah istri keduanya itu. Assalamualaikum, ucap Ustazah Lea. Waalaikumsalam, ucap mereka semua para santriwati. Mungkin ini kali pertamanya, pesantren kita tercinta ini menghadirkan pembelajaran tambahan di sore hari. Jadi karena ini hari pertama, jadi saya tidak akan langsung memberikan pembelajaran, jelas Ustazah dengan panjang kali lebar. Hari ini kita bakalan main suatu games, ucap Ustazah. Tapi gamesnya itu menebak potongan ayat dari Met, ucap Ustazah. Ada yang tahu Met dibagi menjadi berapa? Tanya Ustazah. Dibagi 2, ucap Naila yang langsung diperhatikan oleh seluruh temannya dalam kelas. Coba sebutkan 2 Met itu, pinta Ustazah.
Met Tobii dan Met Fari, ucap Naila. Apa itu Met Tobii dan Met Fari? Tanya lagi Ustazah. Met Tobii adalah Met asli sedangkan Met Fari adalah Met turunan atau cabang, jelas Naila. Bagus, tepuk tangan semua, ucap Ustazah Lea dengan riuhnya tepuk tangan untuk Naila. Mereka semua pun asik main games hingga akhirnya sudah pukul 4.34. Akhirnya Ustazah pun mengakhiri permainan. Mereka semua pun keluar dari ruangan tersebut dan terlihat Naila yang sedang bersenda gurau dengan teman-temannya. Ya udah ya, aku pamit dulu, nanti Gus Ivan nyariin lagi, pamit Naila. Iya Nay, takutnya Gus Ivan nyariin kamu lagi pula, kan kandungan kamu masih rentan banget, sambung Zara. Iya aku enggak nyangka Naila yang polos ini udah bisa punya anak, ucap Lala terkekeh. Iya inget gak sih pas kita nanyain Naila tentang QQ, ucap Yuyun ikut tertawa. Naila pun tersenyum lalu pergi meninggalkan temannya. Umi mau kemana? Tanya Naila. Mau ke warung Nay beli garam, ucap Umi Fatwah. Oh biar Naila aja Umi, kata Naila mengajukan diri. Nay, kamu kan lagi hamil, gak papa biar Umi aja, kata Umi Fatwah. Ya udah deh, Umi. Naila pergi dulu ya Umi, ucap Naila yang dia balas dengan anggukan oleh Umi. Gus mau kemana? Tanya Naila pada Gus Ivan. Terlihat Ning Salwa yang baru keluar rumah dan juga terlibat rapi. Ini Nay, kita berdua mau ke pernikahan sahabat aku. Soalnya pernikahannya diadain malam, jelas Ning Salwa kepada Naila. Naila pun berohria saat melihat mereka berdua. Nay, nanti kamu makan ama Umi dan Abi aja ya, soalnya kayaknya kami bakalan lama, ucap Ning Salwa dengan senyum. Namun, entah mengapa Naila merasa bahwa senyum Ning Salwa adalah ejekan untuknya. Astagfirullah, aku ini kenapa bisa berprasangka buruk sih, garis bawah batin Naila. Ya udah kami pamit dulu ya Nay, ucap Ning Salwa. Iya, mereka pun pergi dan meninggalkan Naila. Seketika Naila pun masuk ke dalam rumah. Sebelum Naila masuk terdengar langkah kaki dari belakang, ia pun menoleh. Maaf Ivannya ada? Tanya Zidan. Yang langkah kaki yang di belakang Naila adalah Zidan. Gus Ivan lagi pergi, ucap Naila to the point. Oh ya sudah, tolong beritahu ke Ivan kalau saya kesini ya. Iya, jawab singkat Naila. Naila pun menutup pintu rumah ketika Zidan sudah pergi. 6 bulan kemudian. Nay, kamu jangan ikut kayak gitu kan, kamu lagi hamil, nasihat Umi Fatwah saat melihat Naila yang juga ingin menanam kacang tanah. Umi Naila juga pengen ikut nanam kayak gitu, tapi kayak susah banget gitu bagi Naila, ucap Naila cemberut. Kamu kan lagi hamil Nay, jadi enggak bisa jongkok apalagi nunduk, ucap Ning Salwa berpendapat. Naila pun hanya mengangguk pasrah dan melihat ke arah para santriwati yang ikut membantu menanam kacang tanah. Nay, kamu kenapa hem? Tanya Gus Ivan sambil mengusap kepala Naila. Gus, Naila juga pengen ikut nanam kayak gitu, adu Naila pada Gus Ivan. Enggak usah Nay, entar anak kita kepencet, canda Gus Ivan yang dihadiahi tabokan di lengannya oleh Naila. Oh berani ya, Gus Ivan pun menggelitiki Naila hingga Naila tertawa. Udah, Gus geli, kata Naila sambil tertawa. Anak ayah lagi apa di dalam? Tanya Gus Ivan sambil mengusap perut Naila yang sudah membuncit dikarenakan usia kandungannya yang telah memasuki 5 bulan. Tanpa mereka sadari Ning Salwa sedari tadi melihat ke arah mereka. Dan pergi begitu saja, namun, Gus Ivan melihat itu. Nay, saya pergi dulu ya, pamit Gus Ivan. Kemana? Tanya Naila heran. Bentar, deket kok di sebelah sana, tunjuk Gus Ivan.
Namun ternyata Gus Ivan mengikuti Ning Salwa. Gus Ivan pun semakin mempercepat langkahnya dan melihat Ning Salwa dalam kamarnya. Hiks, kenapa coba aku enggak bisa hamil? Kenapa coba aku harus kayak gini? Ya Allah, jujur hamba gak rela suami hamba dibagi kayak gini, ucap Ning Salwa sembari memukul-mukul perutnya. Gus Ivan pun seketika masuk dan menutup pintu tapi tidak rapat. "Dek, kamu kenapa tanya Gus Ivan. "Mas, kenapa Allah ngebuat aku gak hamil, apa salah aku mas? Coba aja kecelakaan itu gak terjadi," tanya Ning Salwa dengan tangis yang sesegukan. "Dek, itu semua kan musibah, pasti ada hikmah di balik itu semua," ucap Gus Ivan menenangkan. Flashback, "Mas, ini hari ultah pernikahan kita loh," ucap Ning Salwa sembari menunjukkan sebuah kalender yang telah ia lingkari dengan stabilo hijau. "Kamu mau hadiah apa?" tanya Gus Ivan. "Aku kepengen kita ke pantai gitu, terus jalan-jalan," celetuk Ning Salwa dengan girang. "Oh, jadi pengen ke pantai toh," ucap Gus Ivan sambil mengapit hidung Ning Salwa. "Ih sakit, mas jahat ih," ucap Ning Salwa dengan pura-pura cemberut. Gus Ivan yang khawatir jika Ning Salwa ngambek pun memeluk dan menenangkan. Iya deh, saya gak bakalan kayak gitu lagi," ucap Gus Ivan. "Ya udah yuk siap-siap," ajak Gus Ivan. "Ayo," ujar Ning Salwa lebih semangat. Beberapa menit mereka pun sudah bersiap untuk melakukan perjalanan menuju pantai. "Ini pakai sabuk pengaman biar aman," ucap Gus Ivan memberi tahu. "Iya mas, nanti," ucap Ning Salwa malas. "Dek, keselamatan itu number one," ucap Gus Ivan yang membuat Ning Salwa tertawa. Gus Ivan menautkan alis bingung mengapa Salwa tertawa. Hahaha, mas kamu ini sok-sokan pakai bahasa Inggris. "Ya kan biar kita kelihatan ngetren juga," ucap Gus Ivan. Mulailah mereka menuju ke pantai dengan kecepatan sedang untuk menghindari kecelakaan. Namun tak lama terlihat hujan mulai turun dan Ning Salwa pun mendesak Gus Ivan agar mempercepat deru mobilnya. Gus Ivan mau tak mau pun mempercepat mobilnya, namun tak sengaja ada sebuah truk besar yang juga melintas dari depan mereka. Sontak karena terkejut, Gus Ivan pun membanting setir dan menabrak pembatas jalan dengan kencang. "Apa? Saya gak bisa hamil lagi. Ini gak mungkin. Ini gak mungkin kan mas?" ucap Ning Salwa histeris. Gus Ivan pun menenangkan Ning Salwa dengan memeluknya dan menepuk pundak Ning Salwa dengan pelan. "Maaf ibu, kami terpaksa mengangkat rahim ibu dikarenakan adanya kerusakan dalam rahim ibu," ucap sang dokter. Flashback off. "Mas, aku kalau boleh jujur, aku cemburu lihat Mas Ivan selalu ngeprioritasin Naila. Yang selalu di pikiran Mas itu Naila dan Naila terus." Suara Ning Salwa yang makin membesar. "Dek, jangan teriak-teriak kayak gitu," ucap Gus Ivan menasehati. "Aku capek mas." Hiks. Ning Salwa pun terduduk di lantai. "Atau kayak gini aja mas, kita tunggu sampai Naila melahirkan dan kita ambil anak Naila dan pulangin Naila ke kampungnya, atau kemanalah. Yang penting kita sama-sama," ucapan Ning Salwa yang didengar oleh Naila di depan kamar mereka. Bak petir di siang bolong membuat Naila terkejut setengah mati. Mendengar perkataan Ning Salwa dengan entengnya, Naila pun berjalan ke arah kamarnya dan menangis dengan histeris. "Ya Allah, mengapa seperti ini kisah hamba? Ibu, ayah Naila capek. Naila juga pengen hidup bahagia seperti orang-orang," ucap Naila dengan sesegukan sambil mendudukkan dirinya di pinggiran kasur. Naila pun beranjak dan mengambil tas selempangnya dan berjalan keluar kamar. Ia melihat ke segala arah, ternyata tidak ada orang alias sepi,
Naila pun mengendap-endap keluar rumah dan berjalan secepat mungkin menjauh. Di sana Naila berhenti dan menghentikan sebuah angkutan umum. Naila pun melambaikan tangannya dan naik ke atas angkutan tersebut, yaitu angkot. Di dalam angkot ternyata sepi, tidak ada orang selain Naila. Di situ Naila tidak henti-hentinya menangis namun juga beristighfar. Naila tahu apa yang sedang ia lakukan ini salah, namun ia sudah tidak sanggup jika ia hanya dijadikan bahan untuk menghasilkan anak oleh Ning Salwa dan Gus Ivan. "Dek, apa kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan? Bagaimana dengan perasaan Naila nanti saat ia mendengar ini?" ucap Gus Ivan menjelaskan. "Mas, cukup sudah aku menanggung rasa cemburu. Aku capek mas, capek," ucap Ning Salwa histeris. "Oh, apa kamu lebih mencintai Naila dibandingkan aku?" "Hah," jawab Mas. Bentak Ning Salwa pada Gus Ivan yang terlihat terdiam. "Bagaimana bisa kamu berpikir bahwa aku lebih mencintai Naila? Aku mencintai kalian itu sama adilnya," ucap Gus Ivan memperjelas. "Alah mas, bullshit tahu gak?" ucap Ning Salwa makin marah. "Ada apa ini Salwa?" "Ivan," tanya Abi Haidar yang tiba masuk ke dalam kamar Gus Ivan dan Ning Salwa. "Iya, ini ada apa? Suara kalian sampai di bawah loh," ucap Umi Fatwah. Gus Ivan dan Ning Salwa yang ditanya pun hanya diam, hanya suara tangis sesegukan dari Ning Salwa yang terdengar. "Salwa, cerita toh nduk," ucap Umi Fatwah menguatkan. "Umi," panggil Ning Salwa dan langsung memeluk Umi Fatwah. "Ivan, kamu punya mulut kan?" "Jawab," ucap Abi Haidar dengan tegas. Akhirnya Gus Ivan pun menceritakan semuanya dari awal hingga akhir kepada Abi Haidar dan Umi Fatwah. "Jadi begitu Abi," ucap Gus Ivan dengan menunduk. "Jangan menunduk Ivan, kamu adalah kepala keluarga. Jangan pernah menunduk ketika ada masalah seperti ini," tegas Abi Haidar pada Gus Ivan. "Jadi, di mana Naila?" tanya Umi Fatwah tiba-tiba. "Bukannya kalian pulang bersama Naila?" tanya Gus Ivan kembali. "Tidak Ivan, Naila tidak bersama kami," ucap Abi Haidar menyambung. "Apa?" ucap Gus Ivan kaget. "Apa? Naila mendengar waktu kita cekcok mas," ucap Ning Salwa setelah ditenangkan oleh Umi Fatwah. Gus Ivan langsung berlari ke arah kamar Naila dan membukanya. "Naila! Naila!" teriak Gus Ivan sembari membuka pintu kamar dan mengecek seluruh penjuru kamar Naila namun nihil, tak ada orang satupun. "Naila! Naila!" teriak semua orang mencari Naila namun tidak ada tanda-tanda kehadiran Naila. "Ivan, suruh semua santri untuk membantu mencari Naila," perintah Abi Haidar yang langsung disetujui oleh Gus Ivan. "Assalamualaikum," ucap Gus Ivan di asrama putri. "Waalaikumsalam," jawab serempak Lala, Yuyun dan Zarah. "Apakah Naila ada kesini tadi?" tanya Gus Ivan. "Maaf Gus, Naila tidak ada kesini." "Iya kan?" ucap Yuyun dengan bertanya juga dengan temannya. Zarah dan Lala yang merasa bahwa Naila memang tidak pernah lagi berkunjung pun mengangguk setuju. "Kalau boleh tahu kenapa ya Gus?" tanya Zarah memberanikan diri. "Naila hilang," ucap Gus Ivan berlari ke arah asrama putra untuk mencari bantuan. Lala, Yuyun maupun Zarah pun syok mendengar bahwa teman mereka hilang. "Naila kemana?" ucap Lala sambil tiba-tiba menangis. Jadilah Lala, Yuyun dan Zarah menangis karena kabar menghilangnya teman mereka yang paling baik, yaitu Naila. Terlihat seorang wanita yang sedang duduk di pinggiran kuburan sembari menangis. "Ibu, ayah Naila rindu sangat, Naila pengen juga ikut kalian." "Naila udah gak tahan Bu," "Yah," kata Naila sambil memeluk kedua kuburan tersebut bergantian hingga bajunya dipenuhi tanah.
Setelah beberapa jam ia berbicara di sana, Naila pun memutuskan pulang dan mencari sebuah kontrakan yang bisa ia tinggalin sementara waktu. Di perjalanan Naila merasa kepalanya pusing dan penglihatannya terlihat makin lama makin buram, sehingga Naila pun pingsan di tengah jalan. Banyak orang yang melihat Naila dan mencoba menolong Naila dengan menghentikan sebuah mobil agar membawa Naila ke rumah sakit. "Tolong bantu wanita ini, kasihan dia sedang hamil," ucap seorang ibu-ibu paruh baya yang memangku kepala Naila. "Bawa ke mobil saya," ucap seorang pria mengizinkan. Dibawalah Naila ke rumah sakit menggunakan mobil pria tersebut. Yuj, Naila pun siuman namun ia melihat seluruh ruangan berwarna putih dan silau di matanya. "Aku di mana?" ucapnya. "Kamu sudah sadar," ucap lelaki di sampingnya yang baru saja selesai sholat Asyar. Naila terkejut melihat pria di sampingnya, ternyata pria tersebut adalah sahabat suaminya. Ya, pria tersebut adalah Zidan. Zidan adalah orang-orang yang suka rela membantunya membawa Naila ke RS. "Alhamdulillah kamu sudah sadar," ucap Zidan bersyukur. "Sebentar saya hubungi Ivan dulu," ucap Zidan sambil mengutak-atik ponselnya. Jangan kasih tahu Mas Ivan," ucap Naila sambil menunduk. "Kenapa?" Maaf saya kalau boleh tahu kenapa," ucap Zidan bertanya. Naila tak menjawab dan berusaha berdiri dan membuka selang infus di tangannya. "Kenapa dibuka?" tanya Zidan. "Saya tidak punya uang yang cukup untuk tetap di sini," ucap Naila mencoba untuk berdiri. "Tenang, biar saya yang tanggung semua biayanya. Lagi pula ini juga untuk anak kamu," ucap Zidan. Naila menggelengkan kepala. "Maaf dan terima kasih kamu mau menanggung semua, tapi saya benar-benar tidak bisa menerima." "Baiklah biar saya bantu," ucap Zidan akan membantu Naila namun Naila menghindarinya. "Maaf bukan muhrim," ucap Naila sembari berjalan dengan terlatih-tatih berjalan keluar ruangan. Naila pun berjalan keluar rumah sakit dengan Zidan yang terus mengikuti dari belakang. "Mengapa istrinya Ivan tidak ingin saya memberitahu suaminya?" Garis bawah batin Zidan heran melihat Naila. Zidan berlari menyeimbangkan jalannya dengan jalan Naila. "Mau saya antar?" tawar Zidan. "Gak usah," ucap Naila to the point. "Ini sepertinya sudah pukul 4.54, kalau kamu nunggu buat nyari angkutan umum kayaknya bakalan susah. Soalnya ini waktu pulang kerja nih," celetuk Zidan membuat Naila jengah. Kok bisa sih Gus Ivan punya temen kayak Zidan ini? Mana cerewet banget plus maksa banget pula, garis bawah batin Naila. "Saya tahu kok, kamu lagi ngejelek-jelekin saya dalam hati kamu," ucap Zidan enteng. "Ya, sudah baiklah," ucap Naila. "Apakah di sekitaran sini ada kontrakan?" "Tapi yang murah," ucap Naila dengan sebagian kalimatnya yang ia kecilkan suaranya. Dari sini Zidan makin yakin kalau Naila dengan Gus Ivan sedang ada masalah. Terbukti dengan Naila yang mencari kontrakan segala. "Baiklah," ucap Zidan. Akhirnya Zidan dan Naila menaiki mobil Zidan dan melakukan mobilnya menuju tempat yang dituju, yaitu sebuah kontrakan. "Ini kontrakannya," ucap Zidan sambil berjalan menuruni mobilnya. Naila pun turun dan melihat sekitarnya. Sekeliling kontrakan terlihat bersih dan nyaman kayaknya. Terlihat yang punya kontrakan menghampiri Naila dan Zidan. "Weber, bro apa kabar lo?" tanya seseorang tersebut. "I'm good," jawab Zidan. "Wih Sahani, istri lo?" tanyanya. "Bukan, dia," garis bawah, ucap Zidan sambil melihat ke arah Naila yang bertanya harus jawab apa. "Saya Naila," ucap Naila memperkenalkan diri. "Oh, jadi lu yang tadi dicat GW ama Zidan?"
Lu yang mau makek nih kontrakan, tanya seseorang tersebut. Dra, ini kontrakan lo kalau disewa berapa? Tanya Zidan. Murah, ini mah, jawab lelaki tersebut yang bernama Indra. Ya iya murah tapi berapa? Petik 2. Paling 500.000. Hah, 500.000 sebulan. Beo Naila kaget. Mahal banget ya Allah. Duit aku emang lebih sih tapi kan itu juga harus ada biaya makan, ucap Naila dalam hati. Zidan pun melihat ke arah Naila dan mengalihkan pandangannya, gak bisa turun tuh. Nego lah nego. Duh Zid, gak biasanya lo kayak gini. Tapi ya sudahlah karena lo udah bawain GW penghuni baru di kontrakan GW. GW kasih deh 200.000 dah. Jujur GW rugi tapi KGK apa-apalah. GW lihat juga nih cewek hamil noh kasihan anaknya, prihatin Indra pada Naila. Akhirnya Del Naila pun tinggal di kontrakan Indra berkat Zidan, dan Naila pun bisa hidup tenang karena jarak dari kontrakannya dari pondok pun bisa dibilang terbilang jauh. Hari-hari Naila bekerja untuk menghidupi dirinya, berbagai pekerjaan ia kerjakan dari menjadi tukang cuci piring di sebuah warung, menjual nasi kuning, menjual gorengan, dan paling parahnya Naila pernah ikut menjadi badut jalanan walau sebentar. Dan akhirnya Zidan mengajak Naila untuk berbisnis yaitu agar Naila mau menjadi RTK-nya yang menyediakan bahan setengah jadi atau menjadi pembantu, menjadi chef di usahanya yaitu catering. Dengan itu hubungan Naila dengan Zidan pun semakin baik dan semakin dekat. Namun mereka juga tahu batasan kok. Berteman sebagaimana berteman, tanpa melibatkan perasaan. 5 tahun kemudian, "Ma," teriak seorang anak laki-laki kepada mamanya yang sedang memasak di dapur. "Kenapa?" tanyanya kepada anaknya itu. "Algan mau itu," tunjuk bocah 5 tahun itu pada sebuah garam di dalam botol kaca. "Argan itu garam nak," ucapnya sambil mengusap kepala anaknya. "Lah, memang kalau galem nda bika dimakan. Beo argan." Argan garis bawah, belum selesai ucapannya, terdengar seseorang memberi salam dari luar rumah. "Assalamualaikum," ucap seseorang. "Waalaikumsalam," ucap Naila dan Argan. "Om Idaan," teriak Argan sambil membuka pintu dan langsung melompat ke pelukan pria tersebut hingga membuat pria tersebut oleng dan hampir jatuh. "Astagfirullah, Argan kasihan tuh Om Idannya," ucap wanita tersebut. "Udah Nay, gak apa-apa dah biasa juga," ucap pria tersebut yang ternyata Zidan. "Ya, anak yang ia gendong adalah anaknya Naila. Om Idan bawa mainan dah. Algan pengen loh main-main mobil-mobil di taman," ucap Argan dengan lidah cadelnya. "Ya sudah ayo kita berangkat soalnya om bawa mobil-mobilan nih," ucap Zidan dengan semangat. "Naila, saya pergi dulu ya bareng Argan," ucap Zidan dengan senyum. Naila pun menjawab dengan mengangguk dan tersenyum melihat kepergian Zidan dengan Argan. Ia sangat bersyukur dengan Zidan yang tidak memberitahu keberadaannya kepada suaminya. Walaupun Zidan hampir memberitahu Gus Ivan namun berkat ia telah memberitahu segalanya. Dan Zidan pun menutup mulut. "Apa kabar dengan kamu Mas di sana? Apakah kamu bahagia saat kepergianku?" batin Naila. "Kenapa juga aku harus ingat Mas Ivan, pasti dia udah bahagia sama Ning Salwa," ucap Naila. "Om Idan," panggil Argan sambil menarik-narik ujung jaket Zidan. "Kenapa?" Tanya Zidan pada bocah 5 tahun itu. "Algan mau es krim," ucap Argan dengan lidah cadel. "Ya udah om beliin tapi Argan tunggu di sini ya," ucap Zidan. Bocah lelaki itu pun mengangguk sambil lanjut memainkan mobil-mobilannya. Namun, beberapa menit Argan berdiri dan ingin menyusul Zidan namun ketika ia ingin berjalan,
Seperti ada yang menginjak bagian sendalnya yang paling belakang. Ia memang Argan memakai sendal yang agak besar dari kakinya. Kenapa cendal Kunda Bika Belgelak, garis bawah batin Argan. Argan pun menoleh ke belakang dan melihat seorang pria yang menginjak sendalnya. Om kok nginjak cendalku sih? Argan jadi gak bisa jalan ini, ucap Argan dengan wajah yang sengaja ia buat-buat agar seperti orang marah. Namun bukannya takut, pria tersebut malah gemas melihat tingkah Argan. Oh maaf, Om tidak sengaja. Pria tersebut pun mengangkat kakinya dan meminta maaf. Tidak kek, Argan gak bakalan nerima permintaan maafnya Om. Kamu sama siapa kesini? Ucap pria tersebut mengalihkan pertanyaan. Oh ama Om Idan. Nama kamu siapa? Tanya pria tersebut. Aku Muh Argan Al-Ivan, ucap Argan memperkenalkan diri. Kok nama anak ini sama nama saya ya? Atau hanya perasaan saya saja dan entah kenapa aku merasa sangat dekat dengan anak ini, batin Gus Ivan saat mendengar nama anak ini. Oh nama kamu Argan. Bukan Argan tapi Argan. Iya, nama kamu Argan. Petik 2. Bukan Argan, Om tapi Argan. Argan. Kah? Iya Argan Om benar, kalau Om namanya siapa? Ucap Arga. Pria tersebut pun menggelengkan kepala lucu melihat tingkah bocah lelaki umur 5 tahun ini. Nama Om adalah... Ucapan Gus Ivan terpotong dengan suara teriakan di belakangnya. Argan, teriak Zidan saat melihat Argan dengan laki-laki lain. Zidan pun menghampiri Argan dengan orang asing itu, lalu mengendong Argan. Om Idan kok lama banget Cih beli es krimnya? Argan capek nunggunya, ucap Argan yang berada di gendongan Zidan. Maaf ya, Om lama karena Om tadi gak sengaja nabrak orang. Dan es krimnya gak sengaja jatuh, maaf ya, ucap Zidan sambil mengusap kepala Argan. Zidan, panggil seseorang di belakangnya. Zidan pun membalik melihat siapa yang memanggilnya, dan dia pun terkejut dengan orang itu. Ivan kamu ngapain di sini? Ucap terbata Zidan. Dia sangat kaget dengan keberadaan Gus Ivan di sini. Bersambung.